Tragedi penerbangan yang terjadi pada tahun 1983 ini adalah salah satu yang paling mematikan yang melibatkan Boeing 747. Puing-puing pesawat hancur dan hampir tidak lagi menyerupai pesawat terbang. Kecelakaan itu menimbulkan banyak pertanyaan karena pesawat Boeing 747 adalah pesawat paling ikonik di langit dan pesawat khusus ini diterbangkan oleh beberapa pilot terbaik maskapai. Lantas apa yang terjadi pada Avianca 011 yang menyebabkan pesawatnya hancur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Di video kali ini aku akan membahas mengenai tragedi penerbangan Avianca 011. Apa yang sebenarnya terjadi dengan penerbangan ini? Kita take off ke kronologi. Pesawat yang terlibat dalam tragedi penerbangan 011 adalah pesawat Boeing 747-283B. Pesawat itu terdaftar dengan registrasi HK2910 dan pada saat terjadinya kecelakaan telah mengumpulkan 20.811 total jam terbang. Avianca sendiri merupakan maskapai yang berasal dari Kolombia dan memang pernah beberapa kali mengalami tragedi penerbangan. Kita akan kembali pada tanggal 26 November tahun 1983 di mana Avianca dengan nomor penerbangan 011 terjadwal terbang dengan rute Frankfurt, Jerman menuju ke Bogota, Kolombia. Penerbangan 011 itu akan menggunakan pesawat Boeing 747 dan akan singgah di 3 tempat. Yang pertama adalah Paris, kemudian ke Madrid, dan yang terakhir adalah di Caracas, Venezuela. Seharusnya penerbangan dari Paris itu normal dan juga lancar, tapi nyatanya penerbangan 011 mengalami delay kurang lebih selama 1 jam 20 menit karena penerbangan itu harus menunggu para penumpang yang terbang dari Frankfurt dengan menggunakan pesawat Lufthansa. Ada sekitar 55 orang dari penerbangan Lufthansa itu yang ditunggu oleh penerbangan 011. Setelah semua persiapan selesai dan para penumpang itu sudah naik lagi ke dalam pesawat, akhirnya pada pukul 22:25 malam waktu setempat, penerbangan Avianca 011 lepas landas dari Bandara Paris Charles de Gaulle. Pesawat itu membawa 66.500 pon bahan bakar. Total ada 192 orang di dalam pesawat yang terdiri dari 169 orang penumpang dan 23 orang kru. Kapten yang bertugas di dalam penerbangan itu adalah Tulio Hernandez. Berusia 58 tahun, beliau merupakan salah satu pilot terbaik yang dimiliki oleh maskapai Avianca. Ia juga telah bekerja di maskapai Avianca selama sekitar 32 tahun. Pilot veteran itu telah mengumpulkan 23.215 total jam terbang dan lebih dari 2.000 diantaranya dengan menggunakan pesawat Boeing 747. Duduk di sebelah kanan adalah seorang first officer yang jauh lebih muda, usianya 36 tahun bernama Eduardo Ramirez. Ia memang masih muda tapi ia cukup berpengalaman di maskapai Avianca dan ia telah mengumpulkan sekitar 4.384 total jam terbang. Kru ketiga di ruang kokpit itu adalah seorang flight engineer bernama Juan Laverde, 57 tahun. Sama dengan sang kapten, ia juga merupakan flight engineer yang berpengalaman di maskapai Avianca. Dan pada saat kecelakaan terjadi, beliau telah mengumpulkan 15.942 total jam terbang. Kembali ke penerbangan Avianca 011. Setelah pesawat itu lepas landas dengan normal dari Paris, kemudian pesawat mulai mendaki hingga ke ketinggian 37.000 kaki sesuai dengan flight plan yang telah ditentukan. Kontak pertama dengan ATC Spanyol dilakukan pada pukul 23:31 malam waktu setempat. Dari rekaman CVR yang beredar, tidak ada sesuatu yang aneh dari penerbangan itu. Semuanya nampak normal. Selanjutnya pada pukul 23:46, pilot kembali menghubungi menara kontrol Spanyol dan saat itu mereka kemudian menanyakan mengenai kondisi cuaca di bandara tujuan. Disebutkan bahwa saat itu visibilitas 8 km, turun kabut dan angin tenang. Kemudian pada saat itu pilot meminta untuk turun ke ketinggian 19.000 kaki dan diizinkan oleh menara kontrol. Pesawat mulai turun ke ibu kota Spanyol. Pilot terus melaporkan posisi pesawat kepada menara kontrol di Spanyol dan mereka juga mengatur frekuensi untuk bisa terhubung dengan menara kontrol. Beberapa saat setelahnya, penerbangan Avianca 011 ini diminta untuk turun ke ketinggian 9.000 kaki. Pilot dari penerbangan itu merespon dengan mengkonfirmasi pernyataan dari ATC. Penerbangan Avianca 011 sama seperti penerbangan pada umumnya. Penerbangan itu santai, di ruang kokpit juga santai, bahkan pembicaraan di ruang kokpit itu juga cenderung santai. Dan ada beberapa yang justru tidak terkait dengan penerbangan 011 itu sendiri.
Dalam proses penurunan ketinggian pesawat ke 9.000 kaki, masuk lagi instruksi dari menara kontrol agar penerbangan Avianca 011 itu turun menuju ke runway 33 ILS, dan informasi itu dikonfirmasi lagi oleh pilot. Bandara tujuan dari penerbangan Avianca 011 itu adalah Bandara Baracas yang merupakan bandara besar ketika itu. Bandara tersebut memiliki dua runway, yaitu runway 36 dan runway 33 yang saling berpotongan. Ketika pilot dari penerbangan Avianca 011 ini mendapatkan instruksi untuk mendarat di runway 33 dengan sangat cepat, dan hal yang biasa adalah ketika pilotnya langsung memeriksa approach chart. Mereka harus memastikan rute penerbangan menuju ke runway 33. Penerbangan Avianca 011 ini diperbolehkan atau diizinkan terbang ke Charlie Papa 5 VOR. Sepertinya pilot akan mencegat ILS dan berbaris di landasan pacu. Beberapa mil jauhnya sama seperti yang dilakukan pesawat-pesawat yang telah mendarat sebelum penerbangan 011. Ketika itu pesawat semakin dekat dengan bandara. Waktu menunjukkan lewat dari tengah malam. Atau dengan kata lain, hari telah berganti menjadi tanggal 27 November 1983. Pilot kembali mengatur frekuensi radio yang ada di dalam penerbangannya ke frekuensi menara kontrol yang ada di Madrid. Penerbangan 011 itu melanjutkan penurunannya seperti biasa. Instruksi mengenai pendaratan di runway 33 adalah komunikasi terakhir antara pilot Avianca 011 dengan petugas menara kontrol Madrid. Karena setelah itu, para pilot di penerbangan 011 mulai sibuk untuk mengkonfigurasi pesawat, di mana mereka mengatur flaps dan juga menurunkan roda pendaratan. Sampai saat itu, tidak ada yang aneh dengan penerbangan 011. Setelah pesawat itu dikonfigurasi oleh para pilotnya, dari posisi pesawat saat itu, pilot seharusnya membelokkan pesawat ke kanan begitu mencapai VOR. Tapi ternyata yang terjadi pada penerbangan 011 sebelum mereka sampai di titik VOR, kapten yang bertugas sebagai pilot penerbang justru sudah membawa pesawat itu berbelok ke kanan. Pesawat kemudian diketahui heading 284 derajat. Sampai saat pesawat itu belok, sepertinya pilot tidak merasa ada sesuatu yang salah. Ia terus melanjutkan proses pendaratannya. Anehnya, dari ketiga kru kokpit yang ada di ruangan itu, tidak ada yang memperbaiki rute penerbangan Avianca 011. Sehingga kemudian tanpa menyadari bahwa kapten telah melakukan sebuah kesalahan, ia terus melanjutkan proses pendaratan. Yang jelas, kini penerbangan Avianca 011 bukan dibawa oleh kapten menuju ke landasan pacu, tapi dibawa oleh kapten ke area perbukitan di sekitar Bandara Madrid. Dengan cepat pesawat Boeing 747 itu terus mendekati bukit di wilayah bandara. Kemudian tidak lama setelahnya terdengar bunyi peringatan GPWS. Bunyi itu ada untuk memberitahu pilot bahwa medan sudah sangat dekat dan pilot harus segera bereaksi. Anehnya, dalam penerbangan itu, kapten tidak juga bereaksi dengan bunyi peringatan yang terus menyala. Saat itu pilot telah membawa penerbangan 011 ke area di mana mereka sekarang berada di bawah batas ketinggian yang aman, mengingat medan di sekitarnya adalah perbukitan. Anehnya, ketika bunyi alarm terus terdengar, pilot tetap tidak memberikan reaksi apapun. Bahkan first officer dan flight engineer yang sama-sama ada di ruang kokpit tidak melakukan tindakan koreksi apapun. Karena kapten menduga jarak antara pesawat dengan bandara sudah semakin dekat, ia kemudian menonaktifkan autopilot. Ia berencana untuk mendaratkan pesawat itu secara manual ke bandara. Autopilot terputus. Kapten kemudian langsung fokus untuk melakukan pendaratan secara manual. Namun tanpa disadari oleh kapten, semakin lama jarak antara pesawat Boeing 747 dengan daratan itu semakin dekat. Bahkan bunyi GPWS masih terdengar 9 detik sebelum terjadinya tumbukan. Saat itu posisi pesawat berada di bawah ketinggian 3.000 kaki, sementara pesawatnya terus mengarah ke wilayah perbukitan. Kemudian hanya beberapa detik berikutnya, mesin sebelah kanan atau mesin nomor 4 adalah bagian pertama yang menghantam medan. Hantaman pertama itu terjadi di ketinggian 2.242 kaki dan terjadi pada pukul 00 lewat 6 menit 19 detik. Setelah mesin nomor 4 itu menghantam lereng bukit, kemudian ujung sayap kanan justru menghantam pucuk-pucuk pohon yang mengakibatkan sayap sebelah kanan dari pesawat itu robek.
Dengan sangat cepat pilot telah kehilangan kendali dari pesawatnya. Pesawat itu belum berhenti, pesawat terpental sejauh 250 meter hingga kemudian dari tumbukan yang pertama hanya 3 detik kemudian pesawat itu menghantam sisi bukit yang lain. Hantaman kedua inilah yang membuat sayap sebelah kanan pesawat semakin hancur. Pesawat berhenti? Tidak, pesawat itu justru terus tergelincir dan memantul kembali hanya 5 detik setelah tumbukan kedua dan menabrak bukit yang lainnya untuk kedua kalinya. Tumbukan ketiga inilah yang akhirnya membuat pesawat tidak stabil, pesawat itu kembali terbalik hingga kemudian jatuh terpental dan pada tumbukan ketiga inilah pesawat hancur total. Queen of the Sky hancur berkeping-keping di sebuah bukit karena alasan yang belum diketahui. Saat itu ternyata beberapa laporan masuk pada otoritas penerbangan Madrid dan melaporkan mereka melihat adanya ledakan di sekitar bandara. Sontak saat itu, ATC dari Madrid langsung menghubungi penerbangan Avianca 011 tapi mereka tidak mendapatkan jawaban. Hingga selanjutnya layanan kedaruratan dikirim ke lokasi kecelakaan. Dan mereka menemukan penerbangan 011 telah mengalami kecelakaan dengan kondisi pesawat yang hancur berkeping-keping. Foto-foto dari hasil evakuasi dan tim investigasi diketahui bahwa pesawat itu memang benar-benar hancur. Dan pada saat proses evakuasi, tim penyelamat melaporkan bahwa 181 orang dari penerbangan 011 itu meninggal dunia, sementara 11 orang lainnya secara ajaib hidup atau selamat. Namun mereka mengalami kondisi luka yang sangat parah sehingga kemudian harus segera dilarikan ke rumah sakit. Penyelidikan langsung dilakukan oleh tim investigasi Spanyol. Mereka langsung menyelidiki puing-puing pesawat, kemudian bagian-bagian pesawat yang masih bisa dikenali. Tim investigasi juga mengabadikan foto-foto di sekitar lokasi kecelakaan untuk melihat dan juga untuk memeriksa lagi kemungkinan penyebab dari jatuhnya penerbangan itu. Sementara dari pemeriksaan CVR dan FDR, tim investigasi mengungkap bahwa pada saat pesawat itu menghantam medan untuk pertama kalinya, di saat itulah sepertinya pilot mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan penerbangannya. Sehingga kemudian saat itu pilot berupaya untuk menambah power pesawat diduga agar pesawat itu kembali terbang. Tapi yang terjadi pesawat itu justru terpental sebanyak 2 kali. Setelah melakukan investigasi yang cukup panjang, tim investigasi menyoroti penyebab dari jatuhnya penerbangan Avianca 011. Bahkan, tim investigasi dari Spanyol ini melabeli tragedi penerbangan Avianca 011 sebagai kesalahan dari para pilotnya. Tim investigasi menyebutkan bahwa kerjasama di ruang kokpit dalam penerbangan itu sangat kurang sekali. Kemudian kritik tajam juga dilontarkan kepada pihak ATC di mana semestinya mereka memberitahu pilot penerbangan 011 bahwa layanan radar telah dihentikan. Namun dalam percakapan antara pilot dan juga petugas ATC, tidak ada kata-kata dari petugas ATC yang menginformasikan hal tersebut kepada para pilot penerbangan Avianca 011. Jelas menurut tim investigasi, pilot dari penerbangan itu telah salah menavigasi pesawat. Tidak ada kerjasama di dalam penerbangan itu sehingga ketika pilot membelokkan pesawat itu ke kanan terlalu cepat, tidak ada upaya perbaikan yang dilakukan oleh first officer maupun flight engineer-nya. Kemudian tim investigasi juga menyoroti kata-kata yang disampaikan oleh petugas ATC di mana disebutkan bahwa kata-kata itu bukanlah kata-kata formal yang seharusnya diucapkan oleh seorang petugas ATC. Sehingga setelah tragedi penerbangan Avianca 011, pilot maupun petugas menara kontrol harus mengikuti prosedur penerbangan yang sudah ada. Dan itu adalah hal yang mutlak menurut tim investigasi. Sehingga setelah tragedi penerbangan Avianca 011, Biro Investigasi Spanyol menyebutkan bahwa penyebab kecelakaan itu adalah karena PIC atau kapten yang bertugas sebagai pilot penerbang itu tanpa mengetahui posisinya dengan tepat tiba-tiba mencegat ILS dengan lintasan yang salah tanpa memulai manuver approach yang sesuai. Bahkan pesawat itu turun di ketinggian normalnya. Ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam tragedi penerbangan 011. 2 diantaranya adalah kru penerbangan Avianca ini dianggap tidak tepat dalam menavigasi pesawatnya, kemudian kurangnya tindakan korektif yang dilakukan oleh para pilot di penerbangan 011. Meskipun maskapai Avianca ini pernah mengalami tragedi penerbangan dengan nomor 011 pada rute
Paris menuju ke Madrid. Nyatanya sampai tahun ini 2023 maskapai Avianca sendiri masih menerbangkan dengan rute yang sama, yaitu Bogota menuju ke Madrid atau sebaliknya secara nonstop dengan menggunakan Boeing 787 Dreamliner. Nah, itulah Delvers, informasi singkat dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai tragedi penerbangan Avianca 011. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau kalian mau menambahkan informasi lain mengenai tragedi ini, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian lihat dulu, cek dulu udah di subscribe atau belum. Nyalain lonceng notifikasinya dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa nonton terus, di-share sebanyak-banyaknya, boleh banget. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.